sayurnya dan lain sebagainya, bukan pada carang-carangnya itu kerangka gunungannya. Tapi karena masyarakat mungkin sudah sangat sangat antusias sekali, sehingga mungkin ada keyakinan saat ini kita melihat ada semacam kegiatan yang kita namakan hajat dalam, yaitu grebek mulut, di mana grebek mulut Karaton Surakarta Diningrat itu mengeluarkan beberapa gunungan yang kemudian dibawa dari Karaton ke Masjid Agung ini untuk didoakan. Nah, setelah doa selesai, kemudian baru gunungan yang ada di depan masjid ini dibagikan kepada masyarakat. Nah, apa toh intinya dari gunungan ini? Gunungan ini adalah merupakan wujud syukur dari kawula kepada Tuhannya, bahwa apa yang menjadi mata pencariannya sebagai petani, baik petani buah, petani sayur, maupun petani palawija itu berhasil. Maka tidak heran apabila kalau kita lihat gunungan itu adalah hasil bumi, ada buah, ada sayur, ada palawija. Ini adalah bentuk dari wujud syukur masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Jumlahnya emang 4 ya? Ya, karena beberapa macam yang disendirikan, buah sendiri, sayur sendiri, palawija sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, mestinya gunungan ini harus selesai didoakan dulu, baru dibagikan kepada masyarakat. Lazimnya begitu, tapi kebiasaan karena banyaknya masyarakat yang tidak sabar, akhirnya belum selesai sudah didoakan. Karena esensi dari gunungan ini adalah doanya, bukan pada bendanya ya, tapi pada doa yang terkandung di dalam wujud buah-buahan hasil bumi dan lain sebagainya itu. Jadi sepertinya ketika gunungan itu belum selesai didoakan, tidak diperebutkan terlebih dahulu. Namun karena situasi dan kondisi, maka kita melihat gunungan ini belum selesai didoakan. Nah, inilah etika-etika seperti ini harus disadari oleh masyarakat, bahwa kita datang ke Masjid Agung untuk melihat grebek maulud ini adalah pada hakikatnya adalah wujud doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita diberi keselamatan, diberi kelancaran rezeki, diberikan keamanan, diberikan kesejahteraan baik diri sendiri maupun keluarga, terutama bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sebenarnya isinya seperti itu. Ini warga banyak yang berebut itu, kayak pring carang gitu, sampai diperebutkan. Itu ya. Maknanya apa itu juga? Itu menurut Bapak itu tradisinya? Ya, ini saya kira sudah kebablasan ya. Artinya sebenarnya yang dibagikan itu hanya yang dipasang pada gunungan itu, misalnya buahnya, sayurnya dan lain sebagainya, bukan pada carang-carangnya itu
gunungannya. Tapi karena masyarakat mungkin sudah sangat sangat antusias sekali, sehingga mungkin ada keyakinan tertentu, bahkan rangka gunungan pun diambil. Rangka gunungan pun diambil. Ini mungkin punya keyakinan bahwa ini bagian dari sarana berkah, mungkin begitu. Kita tidak tahu karena ini tergantung motivasi dari masyarakat itu sendiri kan. Ya, tapi pada hakikatnya kan kalau keraton itu gunungan itu hajat dalam, ya itu adalah bentuk dari raja mengeluarkan gunungan yang dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa begitu. Yang nanti dawuh kelihatannya banyak yang muda-muda, generasi muda itu menekan ini pengagum-pengagum muda yang banyak. Ya, ya kan kita harus ada regenerasi ya, karena banyak sekali mungkin dari abdi dalam, dari setono dalam itu ya sudah sepuh-sepuh, perlu ada pelestari budaya yang ada di keraton ini, karena sumber budaya Jawa Tengah pada khususnya ini adalah berada di Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, untuk melestarikan budaya ini ya perlu ada regenerasi di dalam keraton ini, baik sentononya, abdi dalamnya gitu. Maka kalau kita lihat sudah ada ke arah itu, artinya regenerasi ke arah bagaimana abdi dalam, bagaimana sentono dalam itu muncul yang kaula muda-muda. Ini sungguh mengembirakan. Kita sangat prihatin jika pelestari adat di keraton itu tidak ada generasi barunya. Siapa lagi nanti yang melestarikan adat gitu. Tapi saya lihat ada nama itu kayaknya lebih diproteskan ya. Lagi akan saya tidak bisa mengomentari tentang beliau ya, tentang Kanjeng Pangeran Hangapei, sekarang namanya Hangapei. Karena bagaimanapun juga beliau adalah putra tertua atau putra senior dari Sinuwun Pakubuwono ke-13. Beliau adalah putra tertua, putra senior, pengageng Kusumo Wandowo, yang otomatis beliau tampil di muka setiap ada kegiatan tradisi grebek, tradisi malam satu suro dan sebagainya. Ya itu adalah suatu hal yang wajar ya, yang wajar apabila Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangapei ini tampil di depan, karena bagaimanapun juga beliau adalah salah satu putra laki-laki, karena Sinuwun itu putra laki-lakinya hanya dua, sehingga siapa lagi kalau bukan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Hangapei dan Purboyo kan begitu ya. Nah ini jadi kita antusias sekali, beliau masih muda memimpin upacara tradisi adat dari Keraton Surakarta sebagai proses regenerasi kegiatan atau tradisi adat yang ada di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat ini, dan kita syukur sekali itu ya. Kalau menurut adat itu yang layak menggantikan Hangapei nanti apakah Mangkubumi atau yang anaknya yang ya ini kan tentu saja kayak tidak bisa ya, ini kan urusan intern keraton di dalam keraton ya, karena yang namanya proses suksesi itu memang butuh suatu langkah-langkah, butuh suatu aturan-aturan adat yang tentunya dirumuskan oleh keluarga Sinuwun Pakubuwono ke-13 sendiri. Jadi orang luar tidak bisa mengomentari ataupun memberikan ulasan-ulasan tentang itu, karena ini kaitannya dengan adat yang betul-betul privasi dari keluarga Sinuwun Pakubuwono ke-13, adik-adiknya, putranya, istrinya, itu sangat privasi sekali, termasuk para pengagum-pengagum keraton nanti. Jadi orang luar tidak diperkenankan untuk memberikan masukan atau apa, karena ini ranahnya adalah ranah adat dalam ya, ranah adat dalam begitu. Tapi kalau menurut tradisi adat seharusnya itu anak tertua dari istri yang pertama atau istri yang baru ini mungkin Kak? Ya kalau menurut adat kalau dulu saya tidak bicara sekarang, kalau dulu itu adalah anak laki-laki tertua dari permaisuri. Jika raja tidak memiliki permaisuri, tentunya anak laki-laki tertua dari salah satu istrinya. Salah satu istrinya yang di Bayangkari, kemudian seperti itu. Tapi kalau tidak punya permaisuri, hanya kalau persoalannya sekarang
yang tahu betul adalah para pengageng, para putra-putra dalam Sunan Pakubuwono ke-12 Sawardi ya, kemudian para putra-putra dalam, kemudian rayi-rayi dalam itu yang tahu persis mereka. Nah, nanti bagaimana keputusannya, apakah tetap melaksanakan adat murni atau bagaimana, hak mutlak di tangan beliau-beliau. Kita selaku orang luar tidak bisa mengomentari banyak gitu. Thank you.